Di dunia ini gak semua keinginan kita bisa terjadi. Seperti gue sama Reva. Gue gak tahu apa yang akan terjadi. Dan gue berharap banget kalau Reva itu adalah jodoh gue. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, kita gak bisa apa-apa. Reva? Sini sayang. Mama kenapa? Lo kenapa? Tadi gue denger lo kayak agak-agak sedih nangis gitu suaranya. Emang ngomongin apa sih kalian? Adriana, lu tuh kenapa sih? Emang, terkadang kenyataan itu emang susah. Susah buat kita lepasin, kita lupain. Tapi itu semua udah diatur sama Allah. Jadi gue mohon sama lu Adriana, lu buang semua pikiran lu tentang gue. Dan tentang kehidupan lu juga. Karena gue gak sebaik yang lu pikir. Dan mungkin gue juga bukan jodoh yang baik buat lo. Dan gue minta lo harus bisa berlapang dada atas semua ini. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku nggak tahu harus berbuat apa, Boy. Mungkin apa yang kamu omongin itu lebih gampang diomongin daripada dilakuin. Tapi Boy, satu hal yang harus kamu ketahui. Aku menyesal. Sangat menyesal udah ninggalin kamu. Adriana, ini semua kan udah terjadi. Jadi mendingan kita jalanin hidup kita masing-masing. Lex, aduh sorry yang ngerepotin lo. Sebenarnya kejadiannya kayak gimana sih Lex? Jadi gini Reva, tadi aku sama teman-teman lagi di jalan. Aku ngeliat ada mobil yang kecelakaan. Aku ngerasa kayaknya aku kenal mobil itu. Langsung aku nyamperin, ternyata mama tiri kamu yang kecelakaan. Makanya aku langsung buru-buru bawa dia ke rumah sakit. Makasih banyak ya Lex ya. Yaudah kalau gitu gue langsung masuk aja ya. Oh ya, Boy juga lagi di dalam. Terus kenapa lo keluar? Tadi mama kamu nyuruh aku keluar. Mungkin ada sesuatu yang mereka mau ngomongin yang aku nggak boleh tahu. Emang mau ngomong apaan sih? Gue jadi penasaran deh. Boy, gak semudah itu semuanya, Boy. Sulit ngelupain kenangan-kenangan kita yang indah dulu. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, Boy. Memang yang aku sayangi, yang aku cintai dari dulu itu cuma kamu, Boy. Cuma kamu. Aku nikah dengan suamiku ini tersiksa. Aku gak cinta sama dia sama sekali, Boy. Kamu ngerti perasaan aku kan? Aku ngelakuin ini semua demi Mama dan Dio. Batin aku juga tertekan, Boy. Dan setiap hari aku hanya mikirin kamu. Cuma kamu. Di dunia ini gak semua keinginan kita bisa terjadi. Seperti gue sama Reva. Gue gak tahu apa yang akan terjadi. Dan gue berharap banget kalau Reva itu adalah jodoh gue. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, kita gak bisa apa-apa. Reva? Sini sayang. Mama kenapa? Lo kenapa? Tadi gue denger lo kayak agak-agak sedih nangis gitu suaranya.
Emang ngomongin apa sih kalian? Tadi aku lagi ngomongin kamu aja, Reva. Aku sedih, selalu ribut, gak pernah akur. Yang mau sampai kapan kayak begini? Sampai aku tuh mikirin kamu, Reva, sampai aku bisa berada di rumah sakit ini karena kepikiran terus-menerus. Tapi setelah aku sadari, aku ini adalah suami papi kamu. Jadi mau gak mau aku juga harus bisa menerima kamu, Reva. Ya Allah, kenapa aku jadi serba salah gini ya? Aku gak tahu harus berkata apa dan berbuat apa atas semua kejadian ini. Mahmud, lo tuh bener-bener ya, lagi sakit bisa aja ngomong kayak gitu ke orang. Lo ngapain sih ngejelek-jelekin gue depan boy? Kan yang bisa cari ribut juga lo. Aduh, lo juga pakai ngomong sok-sok cinta segala. Gue kan tahu lo tuh nggak pernah cinta sama bokap gue. Lo masih cinta kan sama mantan lo itu, yang lo sering teleponan? Udahlah, gue kesini tuh niatnya mau ngejenguk lo, jadi kesel kan. Jadi orang, nyebelin banget. Tapi lo gak apa-apa kan? Ada yang masih sakit gak? Duh, gimana ya kalau sampai Reva tahu kalau mantannya Adriana itu gua? Aku baik-baik aja, Reva. Makasih. Adriana, luka lo kan nggak parah-parah banget. Jadi gue pamit ya. Soalnya gue nggak bisa lama-lama di sini. Lo nggak tahu, Boy. Yang terluka itu hati gue. Hati gue, Boy. Aku pulang duluan ya. Iya, yaudah aku anterin kali ke depan. Adriana, kamu gak apa-apa sayang? Oh iya, kamu belum pernah ketemu sama papi aku kan? Ini papi aku, Boy. Papi sudah pernah ketemu. Sayang, gimana? Gimana keadaan kamu? Aku udah baikan. Ayah, sayang. Kenapa kamu bisa jadi begini? Tadi waktu Mas mau pergi kan Mas nanya sama kamu. Kamu kenapa? Kamu bilang gak apa-apa. Kamu cuma perlu waktu istirahat karena kamu capek mempersiapkan makanan yang dikirim oleh mama kamu. Tapi kenapa jadi begini, sayang? Iya, Mas. Tadinya aku memang mau istirahat karena aku kecapean. Terus tiba-tiba aku mikir kayaknya aku pengen refleksi gitu di luar deket rumah. Ya, pas aku keluar tiba-tiba aku kecelakaan kayak gini, Mas. Ya, syukurlah kalau memang kamu gak apa-apa. Iya, Mas. Untungnya tadi ada Alex yang sigap langsung bantuin aku dan bawa aku ke rumah sakit. Makasih ya, Alex. Ya, sorry ya. Tadi Om gak lihat. Makasih banyak ya Alex atas bantuannya udah bawa Adriana ke rumah sakit. Sama-sama, Om. Ya udah, Adriana cepat sembuh ya. Maaf nggak bisa lama-lama. Iya. Makasih ya, Boy, udah mau jenguk. Om, saya pamit ya Om ya. Pi, aku boleh kan anterin gue sampai depan aja ya? Iya, sampai depan kamar aja. Lex, gue duluan ya.